Sinar matahari keemasan menyinari sudut kantor Richard Hastings, menimbulkan bayangan panjang di seberang ruangan. Dia mengintip dari jendela setinggi langit-langit ke kampus Cyberworld yang luas, tempat para karyawan sibuk seperti lebah di sarang digital. Permisi Pak, ini hasil awal kolom 3 sudah masuk ya Pak? Oke, saya cek dulu ya. Bagus, bagus. Tapi harus diingat juga ya bahwa harta karun yang sebenarnya itu adalah data. Ya, betul sekali Pak, itu aset yang sangat luar biasa. Tapi kita juga punya tanggung jawab yang sangat besar juga Pak karena ini. Setelah itu, pikiran Hastings melayang ke rapat Board of Director yang akan datang. Oh iya Pak, pertemuan awal sudah dekat Pak dan ada masalah kebocoran data. Kebocoran data tuh bom waktu. Sebenarnya kita tuh tahu dan sadar bahwa perusahaan kita tuh terus tumbuh. Cuman di lain sisi kita tuh harus prioritasin perlindungan data di atas segalanya. Iya betul sekali Pak. Sementara itu, di sudut ruang kantor yang luas, Andrew, pakar keamanan siber berbakat, sedang asyik dengan pekerjaannya. Dia telah berada di Cyberworld selama bertahun-tahun, berdedikasi untuk memperkuat benteng digital mereka. Akhir-akhir ini, dia secara obsesif menyelidiki kerentanan keamanan perusahaan. Waduh, sialan. Ini data bisa bocor. Gawat nih. Andrew, kamu kenapa? Kok kelihatan tegang banget? Lagi ada masalah? Gary, aku dulu udah berusaha tahu buat ngeyakinin seorang untuk ngedengerin aku sama bulan-bulan. Tapi dia nggak denger-denger. Keamanan kita nih rentan banget tahu buat diretas. Bocoran itu bisa dicegah. Bentar. Kamu itu lagi musingin apa sih? Aku udah ngomongin masalah ini berkali-kali. Tapi permasalahan ini dibiarin aja. Kalau nggak diatasin sekarang, kebocoran kayak gini bakal kejadian lagi. Oh, yaudah kalau kayak gitu kita ngomong ke CEO aja. Permisi Pak, ada yang harus segera dilihat Pak ini terkait kebocoran itu. Waduh, bahaya nih. Cepat suruh si kepala departemen, si David sama si Gary ke sini. Emang harus seperti ini? Suasana ruang rapat menjadi tegang ketika Richard Hastings dan tim manajemen puncaknya berkumpul untuk membahas situasi yang mengerikan tersebut. CEO baru saja menerima laporan rinci tentang tingkat pelanggaran data dan jumlahnya yang sangat mencengangkan. Amanda pun memproyeksikan laporan tersebut ke layar. Laporan tersebut menampilkan spanduk yang bertulis laporan kebocoran data kritis. Baik, hadirin sekalian, kebocoran data ini tuh ternyata lebih signifikan dari yang kita duga sebelumnya. Kita harus menghadapi situasi yang gawat ini. Kebocoran data ini juga menyebabkan data pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, informasi paspor, rekening bank, dan bahkan informasi kesehatan yang bersifat sensitif. Waduh, ini tuh kebocoran data yang besar. Ini tuh bakal berdampak pada setiap aspek kehidupan pengguna kita. Ini tuh sangat amat buruk. Sebenarnya hal ini tuh bisa diatasi loh Pak. Kalau kita mengatasi hal yang sudah saya katakan beberapa hari yang lalu. Ini bukan menyangkut reputasi saja, tapi juga data pengguna kita. Nih Hastings, coba dengerin. Kalau hal ini tuh terungkap, nggak cuma pelanggan yang bakal menghadapi risiko besar dari privasinya, tapi juga tuntutan hukum yang menanti kepada kita. Nah selain itu, potensi kerugian finansial dan hukum itu sangat besar loh. Kita juga harus mempertimbangkan efek dari peraturan yang ada. Kenapa? Karena bisa aja kita nanti bakal kena denda atau diinvestasikan dalam skala yang nggak pernah kita sangka gitu. Tapi David, kalau kita nunggu, situasinya tuh bakal makin memburuk. Kita punya tanggung jawab penuh terhadap privasi data pelanggan kita. Gawatnya lagi, media juga tertarik dengan masalah ini, sehingga jika kita tidak segera atasi, kita akan kehilangan narasinya. Kita gak boleh membiarkan rasa takut mendikte tindakan kita. Kita membangun perusahaan ini berdasarkan inovasi, namun kita juga punya tanggung jawab yang besar terhadap pelanggan kita. Kita harus melakukan hal yang benar. Suatu malam setelah seharian menggali log dan kode keamanan, Andrew memutuskan sudah waktunya untuk menemui pihak manajemen secara langsung.
Dia telah menyiapkan laporan komprehensif, merinci penyimpangan dan jalan pintas yang menyebabkan pelanggaran tersebut. Ini adalah dokumen yang sangat merugikan yang tidak hanya melibatkan tim teknologi, tetapi juga manajemen puncak yang memiliki keuntungan dibanding keamanan data. Dia lalu mengirim email ke CTO sambil meminta pertemuan pribadi. Lalu, Andrew mempresentasikan temuannya kepada Gary. Ini loh Pak, kebocoran data yang saya maksudkan. Ini bahaya banget. Ini memberatkan Andrew. Kita harus bilang ke CEO. Saya sudah berusaha Pak untuk berbicara kepada CEO, tapi dia tidak mendengarkan. Fokus kita yang hanya pada keuntungan dan tidak mengutamakan keamanan pengguna itu sangat bahaya. Hal ini, kebocoran ini bisa terjadi di masa depan Pak. Mereka berdua berjalan ke kantor CEO. CEO sedang meneliti tumpukan laporan dan dokumen hukum. Tak membuang waktu, Gary pun berbicara. Pak, kita harus bicara. Andrew telah mengungkapkan beberapa informasi yang sangat meresahkan. Ini loh Pak. Ini data-data kebocoran dari pelanggan-pelanggan kita. Ini bahaya banget Bapak kalau sampai dijual sama peretas. Waduh, kita gak bisa nih ngabain hal ini lebih lama lagi. Kita harus mengatasi masalah ini secara langsung, bukan hanya buat pengguna juga, tapi ini juga buat integritas perusahaan kita gitu. Ketika pengungkapan dari pelapor pelanggaran, Andrew mulai membayangi Cyberworld Corporation. Situasi yang mendesak menjadi semakin mendesak. Richard Hastings, sang CEO, mendapati dirinya berada dalam teka-teki moral dan etika yang sangat besar. Keesokan paginya, dia mengadakan pertemuan darurat dengan tim manajemen puncaknya. Saat mereka berkumpul di ruang rapat, ketegangan terasa memenuhi udara. Amanda, asistennya, memproyeksikan bukti yang dikumpulkan Andrew ke layar. Grafik dan data memberikan gambaran yang jelas tentang kelalaian perusahaan. Baik hadirin, kita sekarang berada dalam kondisi yang cukup kritis. Ini adalah pelanggaran yang seharusnya nggak terjadi. Pelanggaran ini menunjukkan kesenjangan besar antara komitmen kita dengan perlindungan data pelanggan kita. Hastings, nih aku pengen ngasih ke kamu ya. Dengan kayak gini, itu konsekuensi hukum itu bakalan besar. Jadi kita tuh nggak boleh membahayakan stabilitas keuangan perusahaan kita. Tapi David, kita harus mempertimbangkan tanggung jawab etis kita. Perusahaan ini dibangun atas dasar kepercayaan, dan kita telah melanggar kepercayaan itu. Kita tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Jika kita tidak segera bertindak, keamanan jutaan pengguna kita dan juga reputasi kita akan jatuh. Media juga sudah tahu akan hal ini, jadi kita harus bertransparansi. Hastings, nih ya, coba aku jelasin sekali lagi. Ini tuh bakal berbahaya banget untuk konsekuensi hukumnya. Karena ternyata nggak cuma membahayakan stabilitas keuangan kita, tapi juga eksistensi kita tuh akan dipertaruhkan. Ruang rapat tampaknya semakin dekat dengan tim manajemen puncak karena implikasi dari pilihan mereka menjadi semakin jelas. Dilema hukum dan etika telah menjalin jaringan pertimbangan rumit yang sangat membebani mereka. Richard Hastings, sang CEO, merasakan beban keputusan yang lebih berat dibandingkan siapapun. Pilihannya di hadapan sudah jelas namun penuh dengan ketidakpastian. Dia tahu bahwa reputasi dan kepercayaan perusahaan sedang berada di ujung tanduk, dan konsekuensi keuangan bisa sangat buruk. Namun, prinsip-prinsip etika yang telah memandu kepemimpinannya tidak dapat diabaikan. Oke nih, aku bilang satu kali lagi sebagai aku yang mungkin pakar dalam masalah hukum. Intinya hal ini tuh akan berisiko banget untuk hukum ke depannya. Nggak masalah eksistensi atau stabilitas keuangan, tapi pemegang saham juga tuh menjadi ancaman bagi kita. Tapi, jangan lupa kewajiban etis juga dong. Kan pelanggan itu udah mempercayakan data kepada kita. Kita punya tanggung jawab, dan kita gagal dalam mempertahankannya. Kita tuh harus berintegritas. Iya betul, apalagi media sudah tahu akan berita ini, jadi kita harus bertransparansi. Dan ini merupakan suatu peluang terbaik untuk kita mendapatkan kepercayaan publik. Hastings menarik napas dalam-dalam, campuran tekad dan ketakutan terlihat di matanya. Ruangan itu penuh dengan campuran kebingungan dan kecemasan. Dilema etika dan hukum saling terkait, menantang tim manajemen puncak untuk menghadapi tantangan berbahaya di masa depan, dan semuanya bergantung pada keputusan yang mereka ambil. Perusahaan seperti Cyberworld memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data pelanggan berdasarkan berbagai undang-undang dan peraturan privasi seperti GDPR di Uni Eropa atau CCPA di California.
Secara etis, perusahaan harus memperlakukan data pelanggan dengan sangat hati-hati dan menjaga kepercayaan pelanggan terhadap data tersebut. Hal ini mencakup penerapan langkah-langkah keamanan yang kuat, bersikap transparan mengenai penggunaan data, dan segera memberitahu individu yang terkena dampak jika terjadi pelanggaran data. Tanggung jawab dalam pelanggaran berada pada perusahaan yang memegang data tersebut. Dalam kasus Cyberworld, pihak manajemen, khususnya mereka yang berada di bidang IT, memikul tanggung jawab langsung. Namun, CEO harus bertanggung jawab terhadap eksternal stakeholder karena CEO yang memimpin suatu perusahaan dan semua aktivitas perusahaan berada di bawah komando CEO. Masyarakat dan otoritas pengatur memainkan peran penting dalam mempengaruhi perusahaan. Opini publik dan kepercayaan konsumen dapat berdampak signifikan terhadap reputasi dan keuntungan perusahaan. Otoritas pengatur menegakkan hukum dan dapat mengenakan denda atau sanksi sehingga memberikan insentif kepada perusahaan untuk memprioritaskan keamanan data. Selain itu, tekanan masyarakat dan peraturan dapat mengarah pada pengembangan undang-undang perlindungan data dan standar industri yang lebih ketat. Komitmen perusahaan terhadap perlindungan data dan tanggung jawab etis secara signifikan mempengaruhi reputasi dan hubungannya dengan pelanggaran dari waktu ke waktu. Dalam kasus Cyberworld, keamanan mereka untuk membangun kembali kepercayaan bergantung kepada cara mereka menangani dampak pelanggaran tersebut. Komunikasi yang transparan, mengambil tanggung jawab penuh, dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih kuat sangatlah penting. Perusahaan yang secara proaktif melindungi data pelanggan dan merespon pelanggaran secara etis dapat memperkuat kepercayaan pelanggan. Sementara kegagalan dalam bidang ini dapat menyebabkan kerusakan reputasi jangka panjang. Organisasi dapat mengambil beberapa langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran data dan menunjukkan komitmen terhadap perlindungan data. Hal ini mencakup yang pertama, audit keamanan rutin dan penilaian kerentanan. Kedua, penerapan langkah-langkah keamanan siber yang kuat seperti firewall, enkripsi, dan autentikasi multifaktor. Ketiga, pemantauan berkelanjutan terhadap sistem TI untuk aktivitas yang tidak biasa. Keempat, melatih karyawan tentang praktik terbaik keamanan data dan kesadaran phishing serta pengembangan dan memperbarui secara berkala rencana respon insiden yang komprehensif. Kelima, terlibat dalam komunikasi transparan dengan pelanggan tentang bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi. Keenam, selalu mengikuti perkembangan tren keamanan terkini dan persyaratan kepatuhan.